Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dalam alam semesta yang gelap, percepat sedikit. Lo Feng memberi perintah dari dalam. Buatlah agar kita sampai di sana dalam 3,5 hari. Kapal itu melaju sedikit lebih cepat menjaga stabilitasnya. Lo Feng memejamkan matanya. Menurut rencana, proses evolusi tanaman merambat kontak awan membutuhkan waktu 3 hari. Aku harap ini berhasil. Di dalam dunia internalnya, tanaman merambat setebal 10 meter dan panjangnya beberapa kilometer, terbang lurus ke arah Lo Feng yang berpakaian hitam. Lo Feng mengusap tanaman merambat kecil itu dan tersenyum. Buatlah area dengan diameter 1000 kilometer. Lo Feng yang berpakaian hitam membalikkan tangannya dan 7 buah merah mencolok muncul di udara. 7 tanaman merambat menyerbu dan langsung menelan buah merah mencolok yang seukuran semangka itu. Setelah itu, cahaya merah mulai bersinar di seluruh tanaman. Tanaman itu tampak sedikit meronta karena rasa sakit. Sabarlah. Lo Feng membalikan tangannya dan sebuah baskom batu besar muncul di udara. Dan baskom itu berisi cairan berwarna hijau gio. Segala macam material muncul dan tanaman merambat itu terus melahap semuanya. Menurut instruksi terperinci, proses ini saja memakan waktu hingga 2 hari penuh. Sekarang semuanya tergantung padamu. Apakah kamu akan menembus undying atau investasiku akan sia-sia? Ini pertaruhan sekarang. Lo Feng menatap tanaman merambat di sekitarnya. Tanaman itu tampak tenang setelah menelan material terbaru. Namun suara berderak hampir seperti meriam bergema dari dalam. Seluruh tanaman merambat kontak awan tampaknya telah melepaskan seluruh tubuhnya dan berevolusi menjadi sesuatu yang lain, berubah terus-menerus. Melihat proses evolusi mengingatkannya pada teknik yang digunakan oleh ahli kimia. Lo Feng menatap. Kamu harus bertahan sampai langkah terakhir dan menembus undying. Kalau tidak, kamu akan gagal. Ini hari terakhir. Kamu harus bertahan sampai akhir. Selama 1 hari pembekuan, terjadi banyak perubahan kecil di dalam tanaman merambat awan itu. Setelah akhirnya mencapai batasnya, kristal-kristal es langsung mencair dan tanaman merambat awan itu melesat dengan liar ke langit. 216 tanaman merambat itu masih berdiri tegak dengan tanaman merambat dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya yang mengembang dan melambai-lambai di udara. Tekanan tak berbentuk turun. Lo Feng yang awalnya berada di udara terpaksa mendarat di tanah dan berlutut karena tekanan tersebut. Tekanan sumber alam semesta. Lo Feng sangat gembira. Ini berhasil. Kesadarannya telah terhubung dengan sumber alam semesta. Ia telah menerobos batasan kehidupan dan menjadi undying. Energi abadi yang tak terhitung jumlahnya yang diresapi dengan hukum kayu mengalir ke tanaman merambat kontak awan. Saat daun emas dengan gila-gilaan menyerap semua energi abadi. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk menyerap energi tanpa henti. Beberapa saat kemudian, tanaman merambat itu dengan cepat menyusut dan menjadi tanaman merambat kristal yang tingginya hanya beberapa meter. Lo Feng yang berpakaian hitam terbang dan mendarat di sampingnya, mengusap tanaman merambat itu dengan lembut sambil tersenyum. Terima kasih Tuan, suara lembut terdengar dari tanaman itu. Kapan kamu bersiap membangun negara dewamu? Tanya Lo Feng. Tanaman pemakan bintang telah membangunnya. Tuan dapat menggunakannya untuk melakukan teleportasi negara dewa. Oleh karena itu, tidak perlu terburu-buru bagiku untuk melakukannya. Ketika kamu memiliki waktu tambahan untuk mencari tempat lain, aku akan membiarkan dunia internalku menyatu dengan pecahan ruang angkasa menjadi negara dewa. Lo Feng merasa sangat gembira dalam hatinya. Sejujurnya, tanaman anggur kontak awan telah bersamanya sejak di bumi. Setelah sekian lama dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, pohon anggur ini telah berjuang keras untuknya.
Dalam hal perasaan, pohon itu hampir seperti saudara bagi Lo Feng. Tentu saja, ia memiliki lebih banyak perasaan untuk pohon itu daripada tanaman pemakan bintang. Ketika tanaman pemakan bintang itu menjadi undying, Lo Feng tentu saja senang karena ia memiliki sekutu yang kuat. Namun pada saat ini, rasanya seperti seorang teman baik telah menembus menjadi undying. Tidak masalah, aku tidak kekurangan waktu. Kita akan melakukan perjalanan alam semesta nanti dan mencari tempat yang aman untuk berteleportasi melalui negara dewa dari tanaman pemakan bintang. Kemudian kita dapat memilih tempat yang aman bagimu untuk membangun negara dewamu, kata Lo Feng. Pohon anggur konta awan Lo Feng memiliki 216 cabang pada tingkat undying, meskipun hanya pada tingkat pejabat puncak. Kekuatan tubuhnya setara dengan undying kaisar manusia tingkat rendah. Setelah 3,5 hari terbang di alam semesta yang gelap, kapal berbentuk cakram itu akhirnya melakukan perjalanan alam semesta dan tiba di titik perjalanan terdekat ke benua utama Yanji. Di dalam ruang kendali, armor konta awan menyatu dengan kulitnya. Lo Feng yang berbaju hitam memiliki sepasang sayap berbulu hitam di punggungnya saat dia menatap ke angkasa yang jauh. Untungnya, prajurit itu masih berada di benua utama. Lo Feng berkata dengan lembut. Dia bisa dengan jelas merasakan panggilan kuat dari kejauhan. Panggilan yang melampaui prajurit dan baju besi jenderal. Setiap sel di tubuhnya merespon dan dengan jelas mengunci posisi panggilan ini. Dan itu berada di benua utama. Jelas bahwa prajurit dengan harta karun itu masih ada di sana. Ini bagus, aku akan segera mencarimu, pikir Lo Feng. Babata, carilah tempat terpencil di sekitar sini, perintah Lo Feng. Kapal itu terbang dengan cepat. Medan pertempuran ketujuh terbagi menjadi beberapa wilayah. Beberapa wilayah memiliki daerah terpencil dengan sangat sedikit prajurit. Oleh karena itu, setelah terbang lebih dari sehari, kapal itu menemukan tempat yang agak terpencil. Pintu kabin kapal terbuka. Lo Feng yang berbaju sirah hitam melompat keluar sendirian. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mendarat di sebuah asteroid, lalu mengebor dalam-dalam. Lo Feng melihat sekeliling dan mengangguk. Ini bagus sekali. Asteroid ini berdiameter sekitar 10 km. Pemakan bintang, berikan aku sehelai daun, perintah Lo Feng. Sehelai daun melayang keluar dari tanaman pemakan bintang di bahunya dan mendarat di telapak tangannya. Daun ini terbentuk dari energi abadi. Jika pemindai memindainya, ia dapat dengan mudah merasakan energinya. Lo Feng mengacungkan cincin angkasa dan meletakkan daun di dalamnya. Lalu ia melemparkan cincin angkasa itu ke celah asteroid. Penanda sudah beres. Lo Feng tersenyum. Pemakan bintang, teleportasi negara dewa milikmu, perintah Lo Feng. Tanaman pemakan bintang di sampingnya menyala, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat menyelimuti seluruh area dengan Lo Feng di dalamnya. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur kecepatan cahaya ini dan memasuki negara dewa. Saat mereka memasuki negara dewa tanaman pemakan bintang dan kemudian berteleportasi keluar, mereka tiba langsung di wilayah manusia. Teleportasi negara dewa sangat berbeda dari teleportasi normal. Teleportasi dapat digunakan kapan saja selama pertempuran, tetapi teleportasi negara dewa tidak bisa. Harus ada dua titik berbeda yang membuka jalur, dan selama proses ini, jalurnya harus sangat stabil. Namun, pertempuran dapat dengan mudah mengganggu jalur tersebut dan membuatnya gagal. Ketika Lo Feng sedang menuju ke medan bintang Wulong saat itu, dia telah meninggalkan perlengkapan tanaman pemakan bintang di beberapa tempat, semuanya demi bisa melakukan perjalanan kembali. Aku sudah sampai. Lo Feng melihat sekeliling gua hitam itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Gravitasi permukaannya hanya 1/10 dari bumi, tanpa gas apapun. Aku
Aku sudah memasuki wilayah manusia. Aku harus mencari tempat terpencil agar tanaman merambat awan dapat membangun negara dewa. Ia melesat dan terbang keluar dari asteroid. Dalam sekejap mencapai jarak 1.000.000 kilometer. Setelah itu, ia melesat hingga kecepatan cahaya dengan tubuhnya dan memasuki alam semesta yang gelap. Pohon anggur kontak awan. Bagaimana dengan tempat ini? Tidak ada planet kehidupan dalam jarak 100.000 tahun cahaya di sekitarnya. Lo Fong melayang di angkasa. Tuan, mari kita lakukan di sini. Tanaman merambat kontak awan setinggi 2 hingga 3 meter berkata di sampingnya. Lo Fong melambaikan tangannya dan dengan satu tebasan kekuatannya melampaui kekuatan puncak penguasa sektor biasa sebanyak 1000 kali. Sebuah celah angkasa muncul dan Lo Fong melangkah masuk dengan tanaman merambat kontak awan. Semua negara dewa dibangun di dalam lapisan ruang ini. Persyaratan kedua adalah seseorang harus memperhitungkan teleportasi negara dewa untuk menghemat uang. Misalnya, jika seseorang selalu berada di negara Ganwu, maka membangunnya di dalam negara tersebut adalah yang paling cocok. Dengan begitu, teleportasi akan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Tuan, aku akan mulai membangun negara dewaku. Sebuah tanaman merambat seperti kristal melayang di sampingnya. Dunia internal telah hilang. Negara dewa telah terbentuk. Tuan, negara dewa telah dibangun. Mulai sekarang, negara itu akan terus tumbuh, bahkan menelan pecahan-pecahan angkasa dan tumbuh lebih besar. Tanaman merambat kontak awan membawa Lo Fong ke negara dewa. Lo Fong berdiri di puncak gunung dan menatap negara dewa yang terus meluas, menatap kepecahan angkasa besar di luarnya, sambil berpikir, siapa yang tahu kapan aku bisa menjadi makhluk undying? Tuan, pemahaman hukummu sangat tinggi. Selama kamu bersedia, kamu mungkin dapat dengan cepat memahami hukum ruang angkasa sepenuhnya. Dan dengan kemampuanmu, menerobos inti tidak akan terlalu sulit. Saat kamu menerobos, kamu akan dapat menghasilkan klon ketigamu. Klon ketiga, dia punya harapan besar untuk itu. Dia sudah lama memiliki rambut binatang Huiso. Namun dia tidak ingin begitu saja puas dengan itu. Dia masih bisa menukarnya dengan beberapa fragmen bentuk kehidupan langka dari harta karun perusahaan alam semesta virtual. Namun, dia masih menunggu, karena ini adalah klon terakhir yang bisa dia buat. Dia pastinya harus memilih yang terbaik. Di medan perang ketujuh, di dalam asteroid di daerah terpencil, cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi jalan setapak dan siluet berbaju besi hitam muncul. Itu adalah Lo Fong yang telah pergi lebih dari sebulan yang lalu. Hal utama adalah membangun negara dewa di dalam celah ruang angkasa. Seluruh proses terbang di dalam celah itu memakan waktu cukup lama. Lo Fong melihat ke bawah ke layar lengannya. Pemindai besar dan pemindai kecilnya telah menjaga area mereka. Tidak ada prajurit lain di sekitar. Lo Fong terbang keluar dari asteroid. Panggilan yang kuat ini mengingatkanku bahwa harta karun itu menantiku. Ia melihat ke arah benua utama yang jauh. Namun prajurit yang memegang harta karun seperti itu pasti sangatlah kuat. Aku harus menghabisinya untuk mendapatkan harta karun itu. Lo Fong mengambil kapalnya dan menuju ke benua utama. Menemukan pemindai musuh. Dia berada di dalam gua gunung es. Babata menyampaikan, pemindainya juga memiliki luas 300 juta kilometer. Namun pemindainya kurang canggih dibandingkan milik kita. Lo Fong tersenyum. Setelah mengalami pengalaman yang tidak menguntungkan, perasaan memiliki keuntungan dengan pemindai sekali lagi terasa hebat. Karena pemindai tersebut menentukan fakta bahwa pertempuran ini sekarang berada dalam kendalinya. Inilah penampakan musuh, kata Babata. Lo Fong mendongak, sebuah layar muncul di udara. Dan rekaman pun muncul. Itu adalah prajurit ras lain yang sedang mengobrol. Jumlah prajuritnya ada 3 orang. Dengan jarak 200 juta kilometer, Lo Fong bisa merasakan lokasi pasti harta karun itu. Dia bisa memastikannya sekarang. Barang itu berada di tempat yang sama dengan pemuda berbaju hitam. Itu pasti miliknya. Apa yang harus aku lakukan? Sangat sulit bagiku untuk menghabisi seorang kaisar.
Lo Feng mengerutkan kening. Bahkan jika aku menggunakan seluruh energiku, aku hanya memiliki 10% peluang untuk menghabisinya. Lo Feng mulai merencanakan cara menghadapi musuh. Namun, dasar dari rencana itu tetaplah persyaratan kekuatan. Jika musuh terlalu kuat, tidak peduli seberapa tepat rencananya, tetap saja tidak ada gunanya. 200 juta kilometer jauhnya, di dalam gua yang benar-benar beku, pemuda berbaju hitam tengah berbicara kepada dua bawahannya. Ketiganya tampak sedang mengobrol, namun mereka juga berkomunikasi secara mental secara rahasia. Pemindai besar milik musuh lebih canggih dari milik kita. Untungnya pemindai kita yang lebih kecil yang hanya memiliki area seluas 20 km menangkap hasil pemindainya. Pemuda berbaju besi hitam itu menegaskan. Namun kita dapat memastikan bahwa musuh pasti sangat kuat mengingat pemindai yang digunakannya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya mereka berdua. Mari berpura-pura terus mengobrol. Karena dia belum mendeteksi pemindai kecil kita, kita bisa berpura-pura mengobrol dan memancingnya masuk. Lo Feng terus mendekat. Pemindainya terus-menerus mengunci lokasi musuh. Di dalam ruang kontrol, sebuah layar memproyeksikan setiap gerakan mereka. Lo Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang sedang mereka lakukan? Di layar, pemuda berbaju hitam itu menggerakkan tangannya. Sekuntum bunga ungu yang indah melayang di sampingnya. Lalu bunga itu tumbuh dengan ganas dan tumbuh dari dalam gua. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan duri yang menembus bebatuan. Hampir sekejap bunga itu telah menyebar sejauh 100.000 kilometer. Ia pun menyelimuti 3 prajurit ras lainnya. Di layar, pemuda berbaju besi hitam itu berkata dengan dingin, "Aku tahu kamu bisa mendengar apa yang kami katakan." Lo Feng mengerutkan kening di kejauhan. Sialan, skenario terburuk telah terjadi. Pemuda berbaju besi hitam menegaskan, "Kamu harus tahu bahwa konsekuensi dari pertarungan kaisar juga sangat berat. Aku sudah mengundang sekutu kaisarku. Saat pertempuran dimulai, mereka akan menyerbu. Dan saat itu terjadi, semuanya akan bergantung pada kekuatan." Layar segera kehilangan gambarnya. Jelas bahwa pemuda berbaju hitam itu telah menggunakan pemindai mininya untuk mematikan pemindai apapun dalam jarak 20 km. Lo Feng tidak dapat melihat apapun. "Tuan, apakah kamu mengundang sekutu kaisar kita?" Kedua bawahan itu terkejut. "Itu hanya tipuan." Pemuda itu mendengus dingin. "Apakah kamu tidak tahu ini? Kekuatannya tidak diketahui dan kemungkinan besar dia adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Apa kamu pikir tanpa mengetahui tingkat kekuatan musuh, sekutu kaisar akan bergegas membantu? Bahkan jika aku mengundang mereka, harganya akan terlalu tinggi." Tak ada seorang pun yang bodoh dalam perang wilayah luar. Pertarungan kaisar mempertaruhkan segalanya. Dan siapapun yang mampu menjadi kaisar akan memiliki metodenya sendiri. Siapa yang bersedia membantu siapapun dengan bodohnya saat mereka kehilangan beberapa kartu andalan berharga, sudah terlambat untuk menyesal. Bersiaplah untuk bertempur. Lo Feng kehilangan penglihatannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu dengan jelas perangkap seperti apa yang telah disiapkan musuh untuknya. Menipuku sekali dan mencoba melakukannya lagi. Lo Feng berpikir dingin. Kaisar Agung, jika dia adalah kaisar yang kuat, dia tidak akan bertindak seperti itu. Menyebut sekutu kaisar, mereka bahkan tidak tahu siapa aku. Apakah mereka akan datang dan membantumu? Selain itu, butuh waktu untuk meyakinkan mereka untuk datang dengan harga yang sangat mahal. Itu tidak akan semudah itu. Babata, perintah Lo Feng, tutup pemindai besar dan simpan pemindai kecil dekati dia. Sahabatku dari suku Nasi, aku akan menggunakan kembang api terindah untuk menyambutmu, kata Lo Feng dengan lembut. Menggunakan binatang bertanduk emas akan aman kali ini. Lo Feng tersenyum. Peluang untuk mendapatkan harta karun itu meningkat pesat. Alina, bersiaplah. Segerombolan raja serangga berbaju sirah harimau muncul.
Semuanya memancarkan energi yang tak kenal takut. Mereka jauh lebih kuat daripada prajurit berbaju sirah harimau biasa. Dengarkan perintahku, kata Lo Feng. Alina adalah budak jiwa Lo Feng. Keduanya memiliki hubungan khusus di antara jiwa mereka. Tidak perlu berbicara, dan keduanya dapat berkomunikasi secara mental. Memiliki sejuta serangga raja seperti itu, memiliki senjata yang mematikan. Dia benar-benar mengubah posisinya secara diam-diam. Lo Feng tersenyum. Alina, gabungkan serangan sejuta raja di titik ini. Sejuta serangga berkumpul menjadi satu. Bahkan seorang kaisar puncak pun akan tumbang jika terkena serangan. Bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat menembus langit. Hampir seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit. Semuanya berkumpul di satu tempat. Sinar cahaya yang terkumpul setelah ratusan ribu kilometer merobek ruang rapuh di antaranya. Kita diserang. Tanaman bunga Undying yang telah menyebar sejauh 100.000 kilometer di sekitar gunung telah melepaskan domain hukumnya sejak lama. Tanaman itu segera mendeteksi serangan yang mengerikan itu. Namun, saat mendeteksinya itu sudah terlambat. Cahaya yang menyilaukan itu membuat Lo Feng menggigil dalam hati. Cahaya itu langsung menghantam bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Rasanya seperti rambut seseorang didekatkan pada api. Helaiannya akan langsung berubah menjadi abu. Setelah menembus ratusan ribu bentuk kehidupan tanaman, ia mengembun di satu tempat dan meledak. Daratan dan langit tampaknya mengalami ketenangan. Setelah itu, gunung tempat pemuda berbaju hitam bersembunyi hancur total, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi tidak ada, dan lebih banyak lagi yang berhamburan di celah angkasa yang robek. Ledakan itu menyebar sejauh 200.000 kilometer dan menghantam kapal kelas F9. Kapal itu nyaris tak mampu menahan ledakan itu sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Ledakan yang mengerikan itu menghantam dalam kapal, dan pemuda berbaju hitam itu sangat takut. Dia bahkan menyimpan kedua bawahannya di dalam cincin dunia miliknya. Setelah beberapa gelombang serangan di dalam ruangan, kekuatan mengerikan itu akhirnya menghilang. Pemuda berbaju besi hitam itu melihat kabin yang tampak hancur di hadapannya. Ekspresinya menjadi berubah. Bahkan dengan jarak sejauh itu, dia bisa menghancurkan kapal F9. Bahkan kaisar puncak biasa tidak akan bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini serangan pasukan serangga? Serangan gabungan pasukan serangga terkenal sebagai serangan yang mengerikan di antara triliunan ras. Serangga yang tunduk, mungkin itu. Dia bergegas keluar dari kapal dan tinjunya menjadi kabur. Tanpa banyak ketepatan, dia menembakkan energi abadi yang sangat kuat langsung ke arah asal ledakan itu. Ribuan sinar cahaya energi abadi ditembakkan. Lo Feng hanya bisa tertawa melihat kejadian itu. Pemuda nasi ini memang pintar. Dia langsung tahu kalau itu adalah serangan klan serangga. Namun, karena aku tahu kelemahan serangga, mengapa aku harus memberimu kesempatan? Sinar cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya melesat menembus langit. Namun, sinar itu tidak mengenai apapun. Setelah terbang beberapa saat, sinar itu mengenai pegunungan yang jauh. Pasukan serangga, tepat setelah mereka melancarkan serangan sebelumnya, Lo Feng segera menahan mereka di dalam dunia internalnya. Pasukan serangga adalah salah satu kartu andalannya. Dia tidak bisa ceroboh dalam hal itu. Prajurit nasi, pergilah dan mati. Lo Feng langsung menghilang dan menyerahkan sayap sawu kepada binatang bertanduk emas itu. Seekor binatang bersayap perak segera muncul di udara. Saat ia melesat cepat menembus langit, pemuda ras nasi yang gagal dalam serangannya mengerutkan kening. Ia melambaikan tangannya dan kedua bawahannya segera muncul di udara. Mari kita pisahkan, lepaskan domain hukum kalian. Kita tidak bisa mengandalkan pemindai, kita hanya bisa menggunakan domain hukum kita. Meskipun kedua makhluk Undying pejabat itu masih terkejut oleh serangan sebelumnya, mereka tahu mereka tidak punya pilihan. Tenang saja, alasan serangannya sekuat itu sebelumnya mungkin karena serangan gabungan pasukan serangga.
dan pasukan serangga harus menyimpan energi untuk melancarkan serangan sekuat itu. Oleh karena itu, setiap serangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setangkai bunga terbang dari kejauhan. Ekspresi pemuda itu berubah. Tuan, aku telah kehilangan 62% tubuh abadiku. Untungnya aku mendeteksi serangan itu sedikit lebih awal dan menyebarkan bunga-bungaku, sehingga aku berhasil menyelamatkan 38% tubuh abadiku. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Tanaman itu pun berkomunikasi. Tiba-tiba, ekspresi pemuda berbaju hitam itu berubah dan segera menyimpan bunga miliknya. Melihat ke depan, ada seekor binatang bersayap perak sedang melesat. Pemuda berbaju besi hitam itu berkata, "Kaisar sayap perak, aku dari camp robot. Ada prajurit yang menjadikanmu target, jangan paksa aku." Dasar bajingan, iblis ini masih ingin berbohong padaku. Pergilah dan mati. Suara gemuruh itu bergema di benaknya. Bersamaan dengan itu, siluet perak besar melesat mendekat. Pemuda berbaju hitam itu menggertakkan giginya dan berteriak, "Ayo lawan dia!" Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.